Di dalam perusahaan tentunya membutuhkan kinerja karyawan yang maksimal. Dengan kinerja karyawan yang maksimal akan menjadikan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang maksimal. Berhubungan dengan meningkatnya kinerja karyawan yang maksimal, ada salah satu faktor terbesar yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu gaya kepemimpinan seseorang. Dengan gaya kepemimpinan yang sedemikian rupa mampu berpengaruh terhadap kinerja karyawan itu sendiri. Apakah dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi kinerja karyawan maupun kinerja perusahaan? Apakah dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan dapat meningkatkan suatu perusahaan atau malah mengalami penurunan? Nah, pada video kali ini kami akan mengulas bagaimana sih pengaruh gaya kepemimpinan dalam mempengaruhi kinerja karyawan di PT Rusindo dan PT Al-Ijarah. Tapi sebelum itu, yuk cari tahu lebih dalam apa itu gaya kepemimpinan dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan merupakan perilaku yang khas pada suatu pemimpin untuk mempengaruhi para pengikutnya. Dengan kata lain, cara pemimpin bertindak dalam membentuk suatu pimpinan yaitu dinamakan dengan gaya kepemimpinan tersebut. Nah, apa saja sih gaya kepemimpinan? Ada 10 tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini adalah pemimpin memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan ke arah yang positif dengan menggunakan visi dan misi yang kuat. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin di sini memiliki kendali penuh pada organisasinya. Pemimpin memberikan instruksi secara tegas dan memastikan bahwa setiap karyawannya dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Meskipun bisa terlihat kurang kolaboratif, gaya kepemimpinan ini akan efektif jika pada situasi tertentu. Misalnya pada situasi krisis di mana membutuhkan pengambilan keputusan yang tegas, cepat, dan efisien. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan tipe ini memberikan suara ke setiap anggotanya dalam proses pengambilan keputusan, sehingga gaya kepemimpinan ini dapat menciptakan lingkungan di mana ide dan gagasan selalu dihargai. Yang keempat adalah gaya kemampuan servan. Gaya kepemimpinan ini mengutamakan kebutuhan anggota tim terlebih dahulu, sehingga pemimpin selalu siap untuk mendukung dan membantu dalam mencapai tujuan bersama. Yang kelima, gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan ini melibatkan fleksibilitas dalam pendekatan kepemimpinannya. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini mampu beradaptasi dan dengan menyesuaikan kebutuhan dan situasi perusahaan atau organisasinya. Yang keenam, gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional dapat memberikan insentif kepada anggota timnya untuk mencapai tujuan tertentu perusahaan. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini bekerja dengan sistem penghargaan sebagai motivasi dan punishment sebagai hukuman kepada karyawannya dalam menjalankan kinerja. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan karismatik. Dengan gaya kepemimpinan karismatik, pemimpin dapat menginspirasi dan memotivasi anggota timnya melalui kepribadian yang menarik dan visi yang memukau. Karena pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini cenderung memiliki daya tarik yang kuat. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini memungkinkan memimpin dengan daya tarik yang dimilikinya. Yang kedelapan ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire ini memberikan kebebasan yang besar kepada anggota timnya atau karyawannya untuk mengambil keputusan dan mengatur pekerjaan mereka sendiri. Yang kesembilan ada gaya kepemimpinan kolaboratif. Gaya kepemimpinan ini dapat mendorong kerjasama dan pemecahan masalah bersama. Pemimpin harus memastikan bahwa semua suara dapat didengar dan dihargai, sehingga dapat menciptakan ide-ide baru dan inovasi baru. Yang terakhir, gaya kepemimpinan visioner. Seperti namanya, pemimpin visioner memiliki visi, arah, dan tujuan yang jelas tentang masa depan perusahaannya, sehingga memotivasi karyawannya untuk bekerja sama mencapai hasil yang besar. Oke guys, jadi perusahaan pertama yang akan kami bahas adalah PT Rusindo Ekspertiza Inspeksia. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2017 dan berlokasi di Pekanbaru, Riau.
Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan jasa engineering yang bergerak di bidang oil and gases atau jasa pengecekan dan pengujian di sektor minyak dan gas. Jadi, gaya kepemimpinan yang ada pada PT Rusindo ini adalah gaya kepemimpinan demokratis. Kenapa demokratis? Karena pemimpin pada PT Rusindo ini memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan skill dari karyawannya. Nah, pada PT Rusindo ini, pemimpin cenderung memberikan instruksi yang spesifik kepada karyawannya. Pada PT Rusindo ini, pemimpin cenderung memberikan rincian pekerjaan kepada karyawannya dan juga memberikan support dan motivasi yang tinggi kepada karyawannya. Dan dalam hal ini, pemimpin mengawasi kinerja dari karyawan. Yang kedua yakni PT Al-Ijarah Indonesia Finance yang bergerak pada bidang finance dan juga konsultan pada bagian pembiayaan keuangan syariah. Berdiri pada tahun 2007 dan berlokasi di Lampung. Nah, selanjutnya kita akan membahas gaya kepemimpinan pada PT Al-Ijarah Indonesia Finance. PT Al-Ijarah Indonesia Finance memiliki gaya kepemimpinan yang terpusat, di mana pemimpin selalu menjelaskan peraturan yang ditetapkan. Pemimpin tidak memberikan ruang inisiatif untuk para karyawan mengambil keputusan dan juga hal-hal yang inisiatif. Pemimpin selalu memberikan motivasi dan juga dorongan kepada karyawan. Selain itu, pemimpin juga menganggap karyawan sebagai mitranya sendiri. Dari kedua perusahaan yang telah kami jelaskan, terdapat persamaan dan perbedaan dari gaya kepemimpinannya. Persamaannya adalah pemimpin memberikan motivasi yang tinggi kepada karyawannya. Hal ini terlihat dari cara pemimpin mengawasi kinerja karyawannya. Sedangkan perbedaannya, pada PT Rusindo ini, pemimpin memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk dapat berkontribusi memberikan ide atau gagasan dalam rangka menyelesaikan pekerjaannya. Di sisi lain, PT Al-Ijarah Indonesia Finance dalam penyelesaian pekerjaannya, pemimpin memberikan instruksi yang spesifik dan detail, namun tidak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memberikan improvisasi dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu untuk PT Rusindo, gaya kepemimpinannya lebih fokus pada pemberian instruksi yang spesifik kepada karyawannya sebelum memberikan tugas. Sementara itu, untuk PT Al-Ijarah, pimpinannya lebih fokus kepada pengambilan keputusan dan pengawasan kepada karyawan, namun tetap memberikan motivasi dan arahan kepada karyawannya sebagai partner. Terima kasih. Sangat berbeda bukan gaya kepemimpinan dari kedua perusahaan tersebut. Tetapi impact dari kedua perusahaan tersebut sudah sangat baik. Sekian materi dari kelompok 4, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video. Kepemimpinan ini dapat memiliki Al-Ijarah Kawannya sehingga kata lain Pada kali ini kami akan mengulas video dan mengatur pekerjaan mereka sendiri. Wes.